dipegang sama Indonesia tapi udah dihilangkan sama Kazakhstan. Mereka akan memaksakankah untuk Indonesia bermain dengan hero-hero assassin? Karena memang hanya Link aja dan juga Hayabusa ini masih available dipakai oleh Ken. Ya, dan untuk assassin memang terbatas ya sekarang ya. Iya. Kayak nggak semua assassin juga memang bisa dipakai ya. Atau nggak efisien lah mungkin di meta yang sekarang. Dan kalau mau tank juga masih boleh ya. Masih banyak pilihan-pilihan untuk tank fighter jungler yang bisa dipakai. Tapi ingat efek Tedify ini akan sangat menakutkan untuk semua hero melee yang sedang bertarung ya. Iya. Karena melompat ke depan semisal udah all in terus di cancel. Wow itu bahaya banget. Tapi Novaria sudah meter shadow pick dan bahkan diambil oleh Indonesia. Jadi jelas di sini Kazakhstan mereka bermain agak di luar konteks mereka. Di mana Iya. di 2 match terakhir mereka menggunakan Novaria 5 kali. Iya bener Iya banget kan? sih. Tapi sekarang mereka apa itu Novaria? Kita kasih saja dan bahkan untuk head to head melawan Uranus. Yang dipersiapkan di Rot, yang dimana kita tahu di Rot ini bisa menang 1v1 situation. Betul. Padahal kalau menurut aku, mau main hero-hero lain pun masih ada Pakuito loh. Yang Gimana? bisa di-secure ya. Ini Valentina Romer, Mungkin. Karena masih shadow pick sih. Oke, Florin. wow, Florin. Boleh sih kalau Florin. Wah, Florin bagus banget sih. Itu bakal membuat kerepotan nantinya. Karena kombinasi dari Flower of Hope-nya ke arah Iritel membuat Iritel mendapatkan movement speed lagi. Dan ya, Yuzong sepertinya akan diamankan bersama dengan Florin. Nggak ada Baxia, jadi ini nggak ada lagi hero yang punya life bane effect dari pasifnya. Dan satu pilihan hero terakhir, mau assassin nggak sih? Hanzo, Hanzo bahaya sih, ada Yuzong ya. Link, mungkin aja bisa menjadi potensial pick juga. Bisa ngerit sekarang lini belakang, mereka bawa 3 backliner, yaitu Valentina, Iritel, dan juga Florin. Bisa di pick off loh sama Link. Ya dan Link juga ini sebenarnya bisa untuk menargetkan Florin ya. Betul. Kalau memang Florinnya lagi sendirian, Iya. terus bisa dipotong pergerakannya. Tapi ya Yuzongnya ini yang akan merepotkan. Jadi Saken harus berhati-hati banget. Karena begitu dia kelihatan dan kita tahu potensi dari Kazakh waktu menggunakan Yuzong di game yang pertama. Betul, masalahnya mereka tahu sih kapan waktu untuk memulai team fight-nya ya. Jadi Yuzong dari Kazakh ini powerful menurut aku, tapi ingat untuk di game ketiga ini match up-nya adalah dengan Uranus. Sosok yang harusnya untuk 1v1 nggak akan bisa dikalahin sih sama Yuzong. Kalau untuk nyicil-nyicil mungkin di awal-awal agak bisa ya. lah ya, bisa. Apalagi kalau di level 4 sih. Intinya pokoknya ya ada level 4 terus mereka main objektif. Iya. Darah Lordnya tinggal 1/4 jadi Black Dragon transform udah. Itu kan tugasnya Yuzong. Betul. Pokoknya kalau kelihatan ada naga, oh ini udah mau selesai nih turtle-nya nih. Dan ya akan seperti apa nih untuk di game yang ketiga, tapi luar biasa ya. Aku apresiasi teman-teman semua yang masih menyaksikan dari timnas Indonesia kita perjuangan di group stage yang terakhir memperebutkan peringkat pertama. Jadi aku benar-benar ngasih apresiasi buat kalian semuanya karena sekarang kita akan segera menuju ke Land of Down di game ketiga match terakhir Indonesia dari group stage. Antara Indonesia versus Kazakhstan masih bersama Radit Overkill dan juga Amuawa yang akan memandu jalannya timnas kita mendapatkan kemenangan. Oke, dan kalau melihat memang dari potensi mungkin untuk di early game. Ini kalau mau main agresif, Kazakhstan mereka bisa coba untuk menangin di bagian gold band mereka. Iya, tapi menurut aku ya Om ya, dengan membawa draft dari Kazakhstan, mereka nggak bisa mudah untuk invasi loh. Karena mereka bawa Romer, Florin nggak bisa buat invasi banget. Dan bawa head to head antara X-Blade-nya dimenangkan sama Uranus harusnya di early game. Jadi harusnya bebas banget untuk Ken mendapatkan farmingannya. Tapi follow up di bagian belakang. Terkena Breath of Ocean, gagal kembali. Asal recall yang kita lihat dari Finn. Dan bahkan Rukasi. Beberapa HP tersisa saja, gagal dengan basic attack didapatkan. Tapi Finn belum puas. Asal Meteor yang langsung membuahkan hasil first blood ke tangan dari Indonesia. Dan bergerak ke area X-Billion ini masih beradu damage saja. Ya, recall bukan di tempat yang aman ya tadi. Iya. Di depan tarat kedua tadi dan bahkan terlihat langsung di Wah, flicker tapi juga. Ali berbahaya banget positioningnya. Untungnya Saken belum level 4. Tapi dia berani loh untuk maju ke depan semak-semak yang belum terekspos. Ada siapa? Bahkan Ken, lihat Ken. Waduh, Divine Swords yang kurang timingnya sedikit aja. Membuat Ali masih bisa survive. Ya itu masih dikit lagi tadi kalau memang bisa masuk. Tapi Saken akan melakukan plating gold. Keunggulan untuk Brody yang berhasil untuk memukul mundur musuh adalah semakin cepat untuk mendapatkan item dia. Dan akan semakin cepat lagi untuk lebih sakit. Apalagi kalau memang unggul satu item ya di atas lawannya. Iya, karena memang kita lihat dari Brody udah dapetin setengah gold platingan akan membuat pastinya snowballing yang dia milikin di early game seperti ini bakal lebih maksimal. Sementara kita bergerak ke area turtle yang pertama, netral objektif yang akan coba dikontes karena Kansas bersiap untuk mendapatkan turtle-nya.
Sorizo menjadi badan, sandbag di bagian depan, Energens dikeluarkan tapi ada pick off yang diciptakan ke arah Kazak di bagian top lane. Super Ken, wow, berhasil untuk direbut oleh Genesis Turtle pertamanya. Yap, nice retribution tadi bagi Genesis. Sehingga membuat gold gap mereka tidak akan tertinggal terlalu jauh. Iya. Oke, dari midnya juga bahkan Ki diambil ya untuk rough wave-nya. Dan Ki harus kembali recall ke belakang. Top lane ini harusnya menjadi fokus untuk kedua tim ini. Betul. Karena mereka jelas ingin advantage dan advantage-nya bisa didapatkan dari kedua marksman. Iya, tapi menurut aku ya Om ya, ini dengan membawa draft dari Indonesia, mereka udah pinter banget untuk ngebuat Valentinanya nggak bisa mendapatkan ultimate yang berguna banget gitu. Karena mungkin yang diambil Rogue Wave, tapi ingat, Rogue Wave dari Valentina itu butuh minimal flicker lah untuk ngasih burst damage terbesarnya kan ke arah player dari Indonesia. Ya, atau mungkin Petrify ya, untuk lebih pasti juga. Dia masih dari rough wave-nya. Cuman satu yang kalau kita notice di sini gak ada badan bagi tim Indonesia. Kecuali Sorizo nanti. Oke. Tapi harusnya Sorizo bisa menjadi sosok yang menahan semua damage yang masuk dari Kazakhstan. Dan bahkan Ken ini masih bebas banget untuk mendapatkan farmingannya. Ada Heptasis yang dibuild juga oleh Saken dan hampir mendapatkan full platingan goldnya. Dan di bagian bawah lagi-lagi ini coba dilakukan oleh Sorizo. Memberikan perimeter ke arah Kazak QQ. Dan belum ada follow up karena memang KYY belum mendapatkan sweet spotnya untuk memberikan burst damage dengan Breath of Oceans. Tapi ya, terlihat coba di follow up. Black Dragon Transformation bahkan memukul mundur KYY. Tapi itu digunakan hanya untuk clearing minion pastinya karena sekarang berhasil melindungi gold platingan di bagian bottom lane. Ya, karena dia sadar tadi kalau memang masih ada Ki yang bersembunyi di area rumputan. Jadi langsung dibuka juga dari Black Dragon Form-nya yang dimana akhirnya gengnya gagal tadi untuk di bottom lane. Tapi pun demikian sebenarnya di top lane tadi di gold lane-nya. Dimana memang setup sedang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kazakhstan tapi mereka gak dapetin kesempatan tersebut. Iya, dan itu membuat harusnya ini lebih keuntungan dipegang sama Indonesia sih. Untuk di beberapa menit awal ya di game ketiga kita. Yang aku sadarin adalah dengan Ken yang bebas banget dia tanpa terganggu. Memang karena dari Kazakhstan XP lane-nya di-press banget sama Sorizo. Nggak bisa bergerak nih Kazaknya dari Yuzong yang digunakan gitu ya untuk masuk invasi ke arah bagian jagal. Begitupun pula dengan Genesis, nggak bisa untuk bergerak bebas melakukan inisiasinya ke area Super Ken dan membuat Super Ken harusnya mendapatkan farming item yang bagus. Iya, dan jelasnya juga dibantu. Berhasil mensecure turtle keduanya meskipun pick off ya itu yang tadi aku bilang ya. Rogue Wave dari KYY bisa mempanis Red memang karena hanya membawa flicker ya bukan purify dari Rednya. Ya. Dan satu lagi ini ada pertukaran role mungkin ya karena Red yang bermain sebagai support sekarang dan Kashi yang bermain sebagai mid lane. Iya, ada sedikit pertukaran yang akan membuat nantinya apakah ini ada tipikal permainan yang berbeda dari Kazakhstan yang dibawakan di game yang ketiga. Tapi di bagian top lane aku melihat adanya Astral Recall yang berkali-kali connect ke arah tubuh dari Alim. Dan membuat Alimnya nggak bisa untuk punya full HP, ada Bloom yang dipop up oleh Red. Memaksimalkan damage outputnya karena Alim dapat open dibuka, Super Ken masih bisa mundur dengan Defiant Swords-nya. Dan bahkan Autonoma Memory karena Genesis masih full HP sepertinya gak bisa mempick off balik. Bahkan backupan dari Kasih yang sudah memberikan Astral Echo kopiannya ke arah player dari Indonesia membuat Indonesia harus disengage. Ya, dan mungkin dengan pertukaran role seperti ini ya kita melihat flicker yang dipakai oleh Red ini agak sedikit bahaya sebenarnya karena floor-nya bisa menjadi bulan-bulanan Ki. Kadita yang akan selalu muncul ke sana. Nah, lihat kan itu jadi bulan-bulan banget karena sekarang dengan Ocean Out aja damage-nya udah bisa mempanis. Tapi lihat flicker, Rukashi bisa mempick off balik KYY yang baru saya mendapatkan poin kill ketiganya. Tapi di bagian top lane belum berhenti karena memang Finn tertangkap. Preso what? 2 men's down. Pertukarannya hanya satu member dari Kazakhstan. Tapi lihat Sorizo ini yang selalu bisa cutting 2 lane sekaligus. Membuat keuntungan dari Indonesia semakin mereka pegang. Ya, tapi Kazak juga sedang melakukan cut lane. Jadi sama-sama strong mungkin ya dari sisi cut lane-nya dan sama-sama percaya diri juga ketika sedang melakukan cut lane. Dan lihat bagaimana Kazak mempressure Super Ken. Sementara Sorizo terlihat jauh lebih nyaman karena dia masih punya concentration nantinya untuk kabur semisal sedang dikejar. Iya, tapi yang aku lihat ya, ini Ken belum join. Lagi-lagi Red 3 kali terus-terusan menjadi target oleh KYY. Dan itu menguntungkan banget karena dia bakal semakin struggle lagi ya untuk di menit-menit ke-6 ini. Dan turtle yang ketiga akan coba di kontes. Terlihat ada Kazak yang berada di bagian depan sana, Genesis mulai join ke area turtle pit. Follow up dari KYY, masih belum ada Rogue Wave meskipun di bagian top lane sana Saken. Flicker untuk defensif. Dan ya, Black Dragon Transformation untuk memaksimalkan turtle meskipun untuk kena efek town. Sorizo menjadi bulan-bulanan. Terlalu tanky.
berhasil menghindar dari Presto Wrath membuat Chorizo masih bisa selamat, tapi Purple Buff milik Genesis menjadi tujuan selanjutnya oleh Ken. Masih ada Purify tadi untuk menyelamatkan Chorizo ya. Apalagi dia pakai Brave Smite. Dan top lane turret berhasil diambil oleh tim Indonesia. Jadi sangat-sangat unggul sekali sekarang untuk gold gap-nya juga sudah mulai terlihat cukup unggul ya. Dengan mungkin selisih angka 2000 gold. Dan Red harus berhati-hati karena bukan Purify yang dibawakan. Dan dia pasti akan menjadi target bulan-bulanan. Untuk Kadita atau mungkin untuk Super Ken nanti, tapi ya masih ada flicker sih kalau Super Ken, tapi jelasnya Kadita ini akan menjadi hantu nanti buat Red. Iya, masalahnya KYY ini gila-gilaan loh. Dia nggak peduli ada di area mana, di dalam inner turret aja coba untuk di pick off gitu Rednya. Jadi bener-bener membuat Red harus tahu positioningnya banget ya, nggak boleh terlalu terekspos. Dan oke, ada sedikit pergerakan dari Indonesia di bagian top lane sana. KYY yang terekspos positioningnya. Mencoba untuk di follow up karena Alim pun bersiap. Vin, wow, terkena slow effect, Access Distribution, ada flicker tapi Vin coba untuk mundur tapi sakit! Terkena heavy crossbow dan berhasil terpick off. Kali ini Kazakhstan mengembalikan momentumnya, tapi lihat Chorizo memotong di dalam base, membuat kesusahan Kazakhstan untuk bisa memberikan pressure ke lini bawah dan tengahnya. Iya, dan pada akibatnya memang dengan adanya Chorizo di base milik Kazakhstan, ini gak ada lagi wave minion yang keluar dari base mereka. Jadi untuk mid dan juga bottom turretnya, jelas Indonesia akan unggul dari sisi wave minion. Dan belum ada yang mengusir mundur sama sekali Chorizo. Dibiarkan ada di dalam base. Jadi Chorizo mau gak mau dia keluar. Karena ya terlalu lama menunggu di dalam juga jelas kurang akan bagus nanti untuk Chorizo. Tapi lihat Kazakh juga di bottom lane sedang dikejar dan dia cukup tanky. Iya. Karena tadi untuk di game yang pertama ya, dia build-nya cuma ada Dominance Ice dan langsung ke arah Athena Shield. Jadi dia benar-benar tanky banget build-nya. Lebih menekankan sebagai hero depan ya dari Kazakhstan. Tapi untuk di Lord yang pertama, ini apa akan ada kontes? Karena memang menurut aku Kazakhstan masih punya chance juga nih untuk bisa merebut Lord yang pertama dari Indonesia. Ya, apalagi karena sih sudah menginjak level 12 ya. Jadi mungkin untuk Adoratornya nggak terlalu jauh lah dibandingkan dengan Super Ken. Iya. Belum lagi dia adalah hero yang tanky, durable, dan juga punya energy eruption. Satu source skill yang harus diwaspadai oleh tim Indonesia. Oke, tapi Black Dragon Transformation Kazakh QQ mencoba untuk ke arah bagian depan, terkena efek knock up. Tapi Talon berhasil didapatkan oleh Chorizo meskipun KYY berhasil di pick off. Tapi belum selesai karena Super Ken sekarang mencari positioning di bagian belakang Kazakh. Jadi target utama, basic attack dari seorang sakit banget. Tempat top lane bahkan menghindari mau tapi sakit belum puas. Flicker Colossal Strike, Tornapa Memory belum available dan wow, Astral Recall from Vin hampir bisa mengeliminasi seorang Alim. Kasih tadi. Ya, nyaris tadi. 1 pixel HP dan bisa selamat. Berserker ada di tangan Alim. Miritel dengan full item jelas adalah hero yang cukup menakutkan. Dan masih ada Super Cat sebenarnya untuk mengejar Alim ya. Dan apalagi Alim sini menggunakan Purify. Masih bisa ya masuk ke dalam jangkauan milik Tempest of Blade. Betul, dan harus berhati-hati ya. Karena memang Super Ken sekarang harusnya dia fokus farming banget loh. Dia jarang banget join ke dalam team fight. Terlihat hanya ada satu assist saja yang diamankan. Dan harusnya dengan full farmingan dia udah punya 3 ataupun bahkan 4 item di menit yang ke-10 ini. Lihat udah level 15 bahkan di menit yang ke-10, jadi dia bakal punya burst damage output yang besar banget. Dan inner turret pertama dihancurkan di bagian top lane sana, bersiap di bagian tengah. Chorizo menjadi badan terdepan dari Indonesia. Pokingan damage yang cukup sakit dari Vin, tapi ingat masih ada Florin yang memberikan healing effect-nya. Dan Lord mendekat ke arah base turret di bagian top lane sana. Lebih fokus dari Indonesia sepertinya nggak mau ke arah base turretnya. Mereka mau menghancurkan semua inner turret terlebih dahulu agar invasi lebih mudah dilakukan. Ya, terus Metal juga sudah ada di tangan Super Ken. Jadi damage ini sudah mulai berlipat-lipat sebenarnya ya. Di Super Ken, split push jelas. Indonesia mereka bisa split push. Pick off juga bisa dimainkan oleh Ki bersama dengan Vin. Tapi team fight head to head kayak ini, front to back. Wow, lihat gimana KYY mendapatkan posisi untuk Robert, tapi Black Dragon Transformation mencoba mendapatkan KYY yang nggak punya escapability lagi. Ada Ocean Out terakhir, tapi ada pasif dari Kazakh. Berhasil pick off balik, tapi Kinesis coba untuk di pick up juga. Dan Kazakhstan 2 man down. Sekali ini Indonesia punya chance mendapatkan best turret karena nggak ada frontliner dari Kazakhstan yang available untuk menjadi badan di bagian depan. Dan minion mendekat di area best turret mid lane. Chorizo masuk dan juga Super Ken menuju ke arah red. Tanpa sobat untuk defensif tapi coba untuk escape, mampu dia selamat. Efek revenge dari Chorizo dan best turret mid lane berhasil dihancurkan, tapi untungnya masih ada belum dan Kazakhstan yang membuat Tornapa Memory gagal mempick off layer lainnya. Ya, semua reset tadi ya dengan satu bloom saja, satu efek heal dari Florin. Dan memang reset ini berhasil dilakukan oleh Kazakhstan, tapi mereka harus membayarkan dengan hilangnya mid base turret mereka juga.
Jadi Lord akan spawn dalam 30 detik ke depan. Kashi, Red, dan juga Alim. Ini semuanya masih berkumpul ya di satu titik. Jadi mereka kan bermain lagi dan lagi ya dengan satu mungkin dead ball kita sebutnya ya. Dimana Kazakhstan mereka akan kumpul saja. Dari tim Indonesia mereka bisa split, terlihat Link ada di bottom lane. Dan positioning dari Ki juga yang sudah bersiap untuk melakukan pick off. Dan jelas ini kalau Kadita sendirian memang bisa pick, tapi harus yang tipis ya, bukan yang tebal. Iya, paling Red sih targetnya menurut aku ya. Yang lagi-lagi bisa di pick off gitu sama KYY. Karena memang dari tadi kita lihat ya 3 pick off dari Red itu semuanya dihasilkan oleh KYY. Dan untuk Lord yang kedua sudah enhance, kali ini membuka vision-nya kembali dengan Astral Echo yang membuat vision terbuka untuk Kazakhstan. Tapi Chorizo menerima cukup banyak Pokemon damage-nya, perasaan bahkan dikeluarkan, Chorizo dalam bahaya tanpa memori gagal mendapatkan Genesis. Dan Chorizo terpick off, tapi kali ini follow-up karena Genesis. Genesis masih bisa hidup. Super Ken menjadi eksekutor, tapi terima mention dari Indonesia dan bahkan Super Ken dihilangkan. Tershutdown sudah, bahkan sakit seorang diri saja. Dan mampukah Indonesia mendapatkan Lordnya karena memang dua member Kazakhstan. Kashi, Waduh, sakit Flicker banget. Super Ken sakit banget dan terwipe Indonesia. Lord kedua kali ini dipegang oleh Kazakhstan. Meskipun minion dari Indonesia menuju ke arah base dari Kazakhstan. Heavy crossbow yang diberikan oleh Alim tadi. Damage yang besar dan juga efek area yang besar. Yang membuat semua langsung kelimpungan dari tim Indonesia. Tim wipe bahkan berhasil untuk didapatkan oleh Kazakhstan tadi. Dan Lord yang jatuh tanpa adanya retribution juga. Dan ini adalah reset point bagi Indonesia. Karena gold mereka ini sangat dikejar loh sekarang. Gold gamenya langsung tinggal 2000. Dari satu team fight yang terjadi tadi. Wow, ini bakal cukup merepotkan ya untuk Indonesia ya. Oke, Lordnya memang bisa dibendung sih di bagian mid lane. Karena memang Chorizo bisa menjadi tahan badan juga. Tapi lihat, Genesis yang lagi-lagi mengganggu pergerakan dari Chorizo. Coba untuk memfollow up dengan adanya Astral Echo. Tapi Chorizo terlalu jauh di bagian depan sana. Terkena efek tan. Dan Chorizo nggak bisa selamat. Berhasil menghilangkan Lordnya. Dan juga membendung di altar turret mid lane. Tapi untungnya ada Ken di atas yang bisa untuk mendorong lane jauh mereka. Dan di bagian bawah merelakan altar turret pertama ke arah Kazakhstan. Ya tapi ini nggak boleh dilakukan lagi oleh tim Indonesia ya, karena satu miss movement tadi langsung dipunish habis-habisan oleh Kazakhstan. Wow, itu Ini dia Red. rugi banget sih menurut aku untuk Indonesia ya. Ketika tadi mereka kehilangan cukup banyak membernya, memang dari segi team fight power milikin dengan masih available Purify-nya, ini bakal semakin susah buat bisa di pick off. Oke, Purify ready, mungkin WON juga sudah selesai buat Alim ya. Jadi memang sulit untuk bisa pick, apalagi sama-sama sebenarnya punya damage yang besar ya. Iya. Ya oke lah dengan full burst damage physical. Tadi ada Divine Glaive di tangan Finn. Jadi mungkin kalau Astral Meteor bisa dipakai untuk clear wave, bisa jadi masih bisa ditahan oleh tim Indonesia. Oke, tapi untuk Lord yang ketiga kali ini setup dipersiapkan kembali untuk Indonesia. 5 member bersiap, coba untuk sesegera mungkin karena memang keberadaan dari Kazakh QQ ada di bagian top lane sana yang sudah mulai join juga. Regroup tapi follow di bagian belakang ada flicker dari Kasih. Mempelajari pattern dari KYY yang dia tadi selalu bisa mempick up dirinya dan bahkan Kazakh masuk dari langit. Saken terlihat ada closing strike dikeluarkan tapi Freeze untuk defensif dan Saken damage outputnya terlalu sakit. Tapi sekarang lihat Super Ken beradu retribution gagal mendapatkan Lordnya, didapatkan oleh Kasih meskipun kali ini Kazakh berhasil pick off. Kayaknya nggak bisa juga bertahan. Dan lagi-lagi Lord menjadi milik Kazakhstan yang kali ini langsung muncul di bagian mid lane. Diambil oleh Kashi ya tadi. Iya. Buat Lordnya, dan itu dia untuk Lord yang punya efek charge yang sedang berjalan di mid lane. Bakal dikontes mungkin oleh Kazakhstan karena mereka punya kekuatan ya untuk mengkontes tanpa adanya Ki yang bisa mengagetkan mereka dengan surprise pick off. Ya ini bakal cukup susah sih menurut aku ya. Meskipun Ken Split push. dia menjalankan split push-nya 1v1 dengan Genesis tapi somehow Kasih di pick off oleh Vin. Dan ini akan membuahkan suatu inisiasi Lord yang gagal oleh Kazakhstan dan bahkan mereka nggak kehilangan objektif sama sekali, mungkin di bagian top lane aja yang sekarang telat ya untuk bisa di cover oleh keberadaan dari Chorizo. Ya, satu pick yang bagus ya tadi karena itu mereset segalanya. Kashi yang tumbang nggak ada burst magic damage bagi Kazakhstan. Tapi Iya. PR-nya jangan sampai team fight lagi di Lord dan kecolong karena berulang kali kita melihat hal yang sama. Iya, dan sepertinya ada permintaan pause ya untuk kelangsungan dari game ketiga kita. Iya, dengan Evolved harusnya membuat pressure ke arah base dari Kazakhstan semakin besar ya. Tapi ingat,
menurut aku Kazakhstan pun ini bakal kuat sih di dalam area high ground-nya. Mengingat dengan adanya Alim yang belum terpick off, masih available Purify-nya, dia punya Flower of Hope juga dan bisa sambil bergerak gitu memberikan heavy crossbow-nya. Dan itu yang harus menjadi catatan untuk Indonesia, gimana caranya seenggaknya Alimnya ke pick off, ini game buat Indonesia. Setuju. Tapi sabar dulu karena masih ada satu game pass lagi yang terjadi. Tapi ada 3. Pecahkan immortality-nya, coba untuk Black Dragon Transformation coba didapatin kembali, dibalikin. tapi akhirnya satu jawaban didapatkan oleh Indonesia meskipun with Tranchen dari Kashi. Oh my god, KYY yang maksud aku tadi sampai Tranchen tapi dia nggak bisa untuk selamat dan pertukaran 1 untuk 1. Ya, tapi Romer untuk badan ya, untuk XP lane tadi. Jadi agak unggul bagi tim Indonesia. Tapi Lordnya ini sepertinya belum bisa di start juga karena damage yang bisa diberikan oleh Kashi ini tergolong besar tadi. Tapi ini dengan nggak adanya, wah udah ada lagi sih, belumnya cepet banget ya. Udah ready. Udah ready lagi masalahnya. Kalau udah ready bisa pakai spinning time gak sih itu? Iya, makanya nih, apakah bisa untuk dikontes? Tapi Kashi terlalu dalam sepertinya. Berhasil memecahkan immortality dari Kashi. Oh, dan bahkan mendapatkan Heavy Grotto dibuka dari Alim. Tapi lihat, efek dari Corrosive Strike membuat Alim dalam bahaya. Alim tershutdown. Manis banget Ken dengan Defiance Force yang dia gunakan. Immortality sempat dibeli, tapi format down dari Kazakhstan. Dan Indonesia memegang kendali untuk bisa one straight push ke arah Kazakhstan karena hanya 2 member saja dari Kazakhstan yang tersisa. Ya, dan ini bisa menjadi satu push tanpa harus mendapatkan atau mengambil Lord Evolve. Saken sudah di mid lane, 4-man push akan menjadi 5 pemain yang berjalan secara berbarengan karena mereka sudah siap. Iya, dan dead timernya masih lumayan lama ya. Astral Echo, connect ke Kazak Black Dragon Transformation, Saken menjadi target utama, tapi Kazak dipukul mundur, beberapa member dikeluarkan dan juga Rope Wave menghilangkan nyawa dari Red, dan wipeout kembali dari Indonesia. Peringkat pertama dari grup B. What a play! 13-19 dari poin killnya dan akhirnya kita melihat ditutup ya dengan